C508 B plusnya ini di elko positifnya harus terukur 200 hingga 300 sekian volt. Kemudian di resistor 505 ini tegangan harus ada di 17 sekian volt, dan kemudian di kaki MOSFET itu harus ada 0,3 volt. Terus di dioda 504 letaknya di sini, bro, itu harus terukur 12 hingga 15 volt. Dan di C511 yakni di salah satu dioda Zener yang... Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel YouTube Tuan Pemula. Pada video kali ini saya kedatangan sebuah speaker aktif Polytron PAS79 bro. Seperti ini dia, Polytron PAS79. Untuk kasusnya sendiri di sini, ketika dihidupkan LED indikator itu menyala namun disertai dengan dak-dikduk. Hatiku gembira. Oke, kita coba hidupkan. Itu dia, LED indikator menyala ya bro, dan dibarengin dengan speaker yang itu dia. Mudah-mudahan terlihat jelas ya detakannya. Oke, di sini akan saya bongkar terlebih dahulu bro. Oke bro, setelah dilakukan pembongkaran, di sini ada sebuah elko yang kembung ya bro. Nah itu dia, ada sebuah elko yang hamil di luar neka bro. Oke bro, lanjut. Setelah penggantian sebuah elko dengan nilai 25 volt 1000 mikrofarad ternyata tidak membuahkan hasil ya bro, sehingga di sini akan saya lakukan tracking tegangan, baik tegangan pada blok primer ataupun pada bagian blok sekundernya ya bro. Dan di sini sudah saya solder probe negatif multimeter pada kaki negatif elko utama ya bro, yakni elko 150 mikrofarad 450 volt bro, untuk memudahkan dalam melakukan pengecekan tegangan ya bro. Bagi kalian yang ingin melakukan pengecekan tegangan, jika kalian ingin melakukan pengecekan tegangan terhadap blok primer, maka probe negatifnya disolder di blok primer ya bro. Dan jika kalian ingin melakukan pengecekan di blok sekunder, maka negatifnya ini juga ikut dipindah ke blok sekunder bro. Oke, kemudian pertama-tama kalian lakukan pengecekan pada bagian elko utama ya bro, elko paling besar. Di sini harus ada tegangan, wajib hukumnya ada tegangan dari 200 hingga 300 sekian volt ya bro. Terbaca di sini 309 volt bro. Jika tegangan ini tidak ada, maka kalian wajib melakukan pengecekan pada bagian baik dioda penyearah ataupun komponen-komponen yang lain yang menuju ke tegangan AC ya bro. Oke, selanjutnya, kalau sudah tegangan di sini sudah terukur dari 200 hingga 300 volt itu normal, maka selanjutnya dari kaki elko ini dia akan masuk melalui sebuah jumperan masuk ke salah satu kaki trafo ya bro. Masuk ke salah satu kaki trafo. Di sini tegangan tetap ya bro. Selanjutnya dari kaki trafo ini dia akan melalui sebuah resistor dengan kode DPCB R502 ya bro. Di sini juga wajib hukumnya tegangan hadir, namun di sini tegangan sudah turun ya bro melalui sebuah resistor.
dan di situ terbaca 206 volt bro. Namun tegangan 206 volt ini jangan dijadikan acuan bro, karena setiap modul beda tipe maka akan beda komponennya bro. Karena saya menjumpai sebuah speaker aktif Polytron PAS 69 yang mana dari salah satu kaki trafo yang ini dia hanya menggunakan sebuah resistor sehingga tegangan dari 300 volt dia turun menjadi 17 volt bro. Namun ada beberapa Polytron yang menggunakan 3 buah resistor bro. Contohnya yang ini ya bro. Dia melalui R502, di sini turun tegangannya ke 200 volt. Kemudian dari R503 dia masuk ke dari R502 dia masuk ke R503 bro. Dia masuk ke R503 dan di sini tegangan turun lagi menjadi 100 sekian volt. Oke, di R503 ini. Bentar. Oke, di situ terukur 109 volt ya, bro. Dari R503 kemudian selanjutnya ini masuk ke R505. Nah, disinilah tegangan yang wajib ada, bro. Tidak boleh drop hingga 10 volt. Tegangan harus ada dari 17 hingga 19 volt ya, bro. Oke, tegangan ini wajib ada, bro. Jadi tegangan wajib yang wajib ada itu di C508 dan juga R505 ini ya bro. Jika di R505 ini ternyata drop tegangannya, maka kalian lakukan pengecekan terhadap resistor yang ada di baliknya. Oke, selanjutnya selain dari tegangan tersebut, dari R505 ini dia akan masuk menuju IC PWM yang kaki 8 ini ya bro. Dan dari sebuah kaki trafo yang ini pula dia melalui sebuah lilitan terus akan masuk ke salah satu dioda D504 ya bro. Nah, di positifnya di katoda 504 ini harus ada tegangan juga bro. D504 di sini terukur 12,87 volt ya bro. Oke, 12,8 volt. Tempatnya di D504. Selanjutnya dari dioda 504 ini dia akan masuk ke salah satu resistor. Kemudian dari resistor tersebut masuk ke sebuah dioda Zener, dan di dioda Zener tersebut juga harus ada tegangan 12 volt bro. Di sini juga tidak boleh kurang tegangannya dari 10 volt ya bro. Jika kurang dari 10 volt berarti itu tegangan sudah drop. Oke, ini dia 12,19 volt bro. Oke, untuk posisinya ini ada di C511 ya bro. C511. Selain di sini pula di salah satu kaki MOSFET ini, entah kaki apa namanya, di sini juga harus ada tegangan 0,3 volt bro. Bentar, itu dia 0,3 volt ya bro. Oke, saya ulangin ya bro.
untuk tegangan-tegangan yang harus ada dan nilai-nilai tegangan yang ada di 50 di titik C508 B plusnya ini, di elko positifnya harus terukur 200 hingga 300 sekian volt. Kemudian di resistor 505 ini tegangan harus ada di 17 sekian volt, dan kemudian di kaki MOSFET itu harus ada 0,3 volt. Terus di dioda 504 letaknya di sini bro, itu harus terukur 12 hingga 15 volt. Dan di C511 yakni di salah satu dioda Zener yang terhubung dengan elko, untuk kodenya di sini C511, di sini juga harus ada tegangan 12 volt bro. Jadi tegangan itu wajib ada di bagian blok primernya ya bro. Oke, selanjutnya jika tegangan ini sudah ada, maka baru kalian lakukan pengecekan terhadap tegangan di bagian sekundernya bro. Untuk melakukan pengecekan di bagian blok sekundernya, kalian juga harus memindahkan probe negatif ini ke negatif sekunder bro. Oke,